Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yunus pasal 4 ayatnya yang keempat. Demikian firman tertulis. Tetapi firman Tuhan, patutkah engkau marah? Saudara, dalam dinamika emosi sebagai manusia, kemarahan seringkali dianggap sebagai reaksi yang manusiawi dan lumrah. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa tidak semua kemarahan memiliki nilai di hadapan Tuhan? Saudara, kita perlu membedakan antara amarah yang lahir dari dorongan keadilan dengan amarah yang sekedar bersumber dari ego atau keakuan yang terluka. Jadi pertanyaan mendasar yang harus kita ajukan bukanlah sekedar mengapa saya marah, melainkan apakah kemarahan ini memiliki dasar yang layak dan benar di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, melalui kisah Nabi Yunus, kita mendapatkan potret tajam mengenai kontradiksi antara sempitnya hati manusia dan luasnya kasih Allah. Secara eksegetis, Yunus terjebak dalam dua fase kemarahan yang tidak patut. Pertama, egoisme teologis di mana ia marah karena Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada penduduk Niniwe yang merupakan musuh bangsanya. Dan kedua, kemarahannya terjadi karena hilangnya kenyamanan pribadi saat pohon jarak tempatnya berteduh saat ia tergeletak. Saudara, dalam kedua alasan pemicu amarah Yunus, Tuhan mengajukan pertanyaan retoris yang menggugah. Patutkah engkau marah? Tanpa menunggu jawaban Yunus, kita bisa menjawab kemarahan Yunus saat itu tidak berpijak pada prinsip kebenaran, melainkan pada ketidaksenangan pribadi karena keadaan tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Saudaraku, sikap Yunus ini menjadi cermin bagi kehidupan spiritual kita hari ini. Kita dipanggil untuk memeriksa hati saat emosi mulai membakar. Kita boleh mulai bertanya, apakah itu muncul karena kebenaran Tuhan sedang diinjak-injak, atau hanya karena rencana pribadi kita berantakan dan ego kita tersenggol. Kita perlu sadari bahwa amarah yang tidak patut cenderung bersifat merusak. Ia merusak hubungan dengan Tuhan dan sesama. Sementara amarah yang kudus seharusnya mendorong untuk terjadinya sebuah perubahan, perbaikan tanpa menghancurkan apapun. Jika kita mendapati bahwa api amarah kita ternyata didasarkan pada egoisme, maka langkah terbaik adalah berhenti sejenak dan kita boleh memohon hati yang selaras dengan hati Tuhan. Kita membutuhkan hati yang lebih mengutamakan kasih dan keselamatan orang lain daripada sekedar mencari pembenaran diri sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami dipersilakan untuk mengoreksi hati kami dikala kami menyimpan kemarahan atau dikala kami mengekspresikan kemarahan. Ya Tuhan, tolong kami agar setiap kemarahan yang terjadi dan yang kami anggap manusiawi dalam diri kami itu lahir dari pijakan yang kuat atas dasar kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, biarlah hari ini pun juga kami tetap memiliki hati Bapa, hati yang penuh kasih, hati yang damai, sehingga dalam meresponi apapun kami tetap bisa meresponinya dengan bijaksana.
Bapa, ajar kami untuk terus hidup menjadi berkat bagi sesama melalui cara kami untuk mengelola amarah kami, sehingga kami juga bisa menjadi kesaksian bagi sesama dimanapun kami berada. Hari ini kami bersyukur untuk berkat-Mu dan terus memohon berkat-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.